Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja, semoga kita dalam limpahan rahmatnya serta lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini Kang Haji Aswaja ingin menyampaikan tentang asal-usul kaum Bani Israel. Apa yang dimaksud dengan kaum Bani Israel? Israel sendiri merupakan nama lain Nabi Yakub. Dia adalah anak dari Nabi Ishak. Ishak alaihissalam adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel atau keturunan-keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel merupakan kaum yang dilalui oleh banyak nabi. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus sejumlah nabi untuk membimbing kaum Bani Israel. Selain Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Musa, nabi-nabi lainnya juga diutus kepada Bani Israel ialah Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hingga Nabi Isa. Total sejak Nabi Yakub, ada 12 nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam memiliki beberapa anak. Di antaranya adalah Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf tidak bisa dilepaskan dari kisah Bani Israel, karena berawal dari kisah Nabi Yusuf inilah Bani Israel sempat mendiami Mesir, dalam kurun waktu yang sangat panjang di bawah kepemimpinan Fir'aun. Dalam beberapa literatur sejarah, Bani Israel yang telah diselamatkan oleh Nabi Musa atas izin Allah subhanahu wa ta'ala melakukan pembangkangan. Saat itu, setelah sampai di seberang Laut Merah dari pengejaran Fir'aun dan tentaranya, bahkan ketika kondisi kaki belum kering dari air laut, mereka mulai menunjukkan pembangkangan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah Nabi Musa alaihissalam. Pembangkangan Bani Israel selanjutnya ialah ketika Nabi Musa mengajak kaumnya untuk berangkat menuju tanah yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kota Yerusalem, sekarang menjadi rebutan antara Palestina dan Israel yang konfliknya meluas karena Israel memperluas wilayah-wilayah dudukannya secara ilegal di negeri Palestina. Yerusalem kelak menjadi tempat suci, rumah bagi 3 agama besar di dunia, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menuju ke tanah tersebut secara terang-terangan, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Namun, mereka menolak dan malah meminta agar Nabi Musa alaihi wasallam saja yang berangkat ke kota tersebut, karena mereka takut terhadap raja kejam yang sedang berkuasa di Yerusalem. Atas pembangkangan yang berulang kali itu, kemarahan Nabi Musa tidak lagi terbendung. Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya memberikan ketetapan, bahwa selama 40 tahun tanah tersebut haram bagi Bani Israel. Selama 40 tahun mereka akan tersesat dan berputar-putar di gurun. Perjalanan mereka tak akan membuat mereka sampai ke tanah yang dijanjikan tersebut, sampai masa waktu yang ditentukan. Atas ketetapan tersebut, selama 40 tahun Bani Israel selalu berjalan berputar-putar di gurun tanpa pernah sampai di tanah yang dijanjikan. Sampai akhir hayatnya, Nabi Musa pun tidak pernah sampai di tanah yang dijanjikan tersebut. Bani Israel mencapai Yerusalem setelah masa hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala telah habis. Di tempat itu mereka kembali membentuk koloni-koloni baru dan mulai menguasai Yerusalem. Di luar sifat-sifat buruknya itu, Bani Israel memang kaum yang diberikan kelebihan dibanding kaum lain, yaitu berupa pengetahuan dan kecerdasan, serta kemampuan berpikir lebih maju. Kecerdasan mereka ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Fir'aun untuk mulai membangun monumen-monumen kemegahannya kala itu. Karakter Bani Israel. Bani Israel pada dasarnya memiliki karakter yang rapuh, pendendam, pendengki, dan penakut. Sikap tersebut mendorong mereka kerap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap berbuat onar hingga mereka dijajah oleh Babilonia dan dibawa ke negeri mereka hingga 400 tahun. Datanglah pertolongan Persia dan mengembalikan mereka ke Palestina. Lalu, muncullah deklarasi Balfour, Inggris menyatakan sejengkal tanah Palestina adalah miliki bangsa Yahudi. Berdirilah negara Israel pada 1948 yang didukung oleh banyak negara, termasuk Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.